Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Kita melanjutkan materi pekan lalu yang sudah kita diskusikan itu terkait dengan analisis konflik. Nah, kita sekarang mencoba menurunkan atau memasukkan prinsip atau pemetaan konflik yang sudah kita diskusikan minggu lalu dalam form-form pemetaan dan analisis. Nah, kemarin untuk melakukan pemetaan itu paling tidak kita punya 6 aspek. 6 aspek yang harus kita petakan: ruang lingkup, bentuk konflik, jenis, aktor, sifat, dan sumber konflik. Nah, langkah berikutnya dalam manajemen konflik itu adalah pemetaan dan analisis konflik. Ini bisa menggunakan form yang sederhana. Sebenarnya form ini tidak baku, itu bisa menggunakan form-form yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan yang lalu, unsur dan aspek konflik itu bisa kita turunkan dalam form-form berikut ini. Artinya form ini bisa teman-teman rumuskan sendiri gitu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Baik, sesuai dengan prinsip dan cakupan konflik yang minggu lalu kita diskusikan, yang pertama adalah ruang lingkup. Ruang lingkup konflik itu terjadi itu secara umum itu ada di dua level organisasi atau masyarakat. Nah, nanti teman-teman dalam mengisi form ini misalnya hanya di organisasi ya sudah, yang kolom masyarakat ini nanti dihilangkan, atau sebaliknya kalau konflik yang teman-teman petakan itu ada di level masyarakat, maka yang organisasi, kolom organisasi itu bisa dihilangkan. Nah, kemudian dideskripsikan, misalnya ruang lingkup konflik itu terjadi itu di organisasi. Nah, itu dideskripsikan bagaimana ruang lingkup itu terjadi. Misalnya bahwa ruang lingkup pilih organisasi itu adalah relasi antara staf dalam satu struktur, misalnya, yaitu antara staf satu dengan yang lain itu karena persoalan distribusi tugas yang tidak merata. Itu dideskripsikan di sini. Nah, kemudian yang kedua, bentuk konfliknya kemarin kan sudah kita diskusikan. Kalau yang konstruktif misalnya adalah persaingan, kemudian beda pendapat. Nah, misalnya konflik yang dianalisis, yang dipetakan itu dilihat itu apakah bentuknya konstruktif atau sebaliknya destruktif, perang, kemudian intimidasi. Itu teman-teman silahkan dilihat gitu, kemudian dideskripsikan. Andai kata konstruktif misalnya hanya beda pendapat, silahkan dideskripsikan beda pendapatnya bagaimana, bentuknya bagaimana, kemudian tentang apa, itu dideskripsikan di sini. Berikutnya adalah jenis konflik. Konflik yang terjadi, apakah jenisnya adalah perebutan kekuasaan, politik kekuasaan, apakah jenisnya adalah jenis konflik ekonomi gitu ya, terkait dengan bagaimana orang menguasai aset-aset akses atau aset-aset ekonomi. Kemudian konfliknya apa, jenis sosial budaya, itu ada apakah jenis konflik etnik gitu ya, kesukuan, agama, atau yang lain. Sosial budaya itu macam-macam di sini. Kemudian yang berikutnya adalah apakah jenis konfliknya itu ideologi gitu. Jadi bisa dipilih, bisa pilih salah satu, atau memang dalam satu konflik yang sifatnya kompleks itu bisa aja jenis konfliknya itu ya selain politik kekuasaan dia juga terkait juga dengan ekonomi. Bisa empat-empatnya ada, atau bisa salah satu. Tetapi kalau yang misalnya yang ruang lingkup itu bisa disimplifikasi, bisa disederhanakan, itu konfliknya itu pada ruang lingkup organisasi atau masyarakat. Nah, tetapi kalau yang jenis konflik itu bisa lebih dari satu. Begitu halnya yang bentuk konflik itu, kadang-kadang bukan hanya perselisihan pendapat, tetapi juga mengarah kepada
misalnya intimidasi. Bisa konflik itu bisa bentuk konfliknya bisa konstruktif, kadang juga bisa konstruktif dalam satu konflik yang sama. Kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam konflik itu, hubungan antar aktor bersifat vertikal atau horizontal. Di situ konflik itu berlangsung atau melibatkan sebenarnya antar individu atau antar individu kelompok atau antar kelompok. Lah itu nanti dideskripsikan gitu. Nah, kemudian misalnya individu siapa-siapa saja yang terlibat di situ itu gitu. Nah, atau kelompok itu siapa saja yang terlibat di situ. Kemudian yang 5 adalah sifat konflik. Sifatnya bisa memilih salah satu. Di sini kalau terbuka maka yang akseleratif, laten dan stagnan itu dihilangkan. Atau begitu halnya kalau memilih yang akseleratif itu yang terbuka, laten, stagnan itu dihilangkan. Jadi mempunyai ruang yang cukup untuk mendeskripsikan lebih luas. Kemudian yang 6 adalah sumber konflik. Yang diperebutkan itu apa? Yang menjadi akar dari konflik itu terjadi itu apa? Apakah karena perebutan sumber daya alam? Apakah sumber dan akses ekonomi, penguasaan aset, atau terkait dengan kebijakan publik, misalnya begitu. Nah, misalnya kalau saat ini terkait undang-undang Ciptaker itu berarti public policy. Nah, kalau yang dulu di Purwokerto misalnya ada PLTB, nah itu masuk konflik sumber daya alam. Kemudian misalnya lagi penggusuran pedagang kaki lima, itu masuk sumber dan akses ekonomi. Atau misalnya rebutan tanah, gitu, rebutan tanah lahan, itu penguasaan aset. Nah, ini form sederhana untuk memetakan konflik. Meskipun kemudian sebenarnya kalau bisa lebih detail itu, misalnya ruang lingkup itu bisa nanti didetilkan aktornya itu siapa saja, kemudian kepentingannya apa, imbasnya apa. Kan kemarin kita sudah di aktor itu, yaitu selain individu atau kelompok, kemudian hubungannya apakah bersifat vertikal atau horizontal, kemudian implikasi hasil yang diperoleh atau posisi aktor dalam konflik itu seperti apa. Itu nanti ada yang khusus membahas tentang posisi aktor atau analisis aktor-aktor dalam konflik itu nanti secara khusus itu kita bahas tentang yang poin keempat ini, karena sebenarnya konflik itu intinya itu adalah orang-orang yang terlibat di situ itu. Jadi individu atau kelompok itu dalam analisis konflik itu menempati posisi yang paling penting gitu. Karena sebenarnya yang lain-lain misalnya politik kekuasaan adalah sesuatu yang diperebutkan, sesuatu yang pasif. Nah, subjek yang aktif itu adalah aktor. Maka memahami posisi-posisi aktor, kepentingan aktor dalam konflik itu menjadi hal yang penting untuk bisa memahami, melihat secara lebih luas konflik yang berlangsung. Nah, setelah teman-teman memasukkan data-data dalam form ini, kemudian langkah kedua adalah melakukan profiling, deskripsi atas pemetaan. Nah, itu kemudian teman-teman melakukan deskripsi, penjelasan dari tabel-tabel di atas itu secara naratif. Bagaimana profil konflik yang akan dianalisis oleh teman-teman itu dengan menurunkan data-data yang ada di sini. Dengan ini sebenarnya menjadi data dasar, menjadi data yang menjadi dasar bagi teman-teman untuk mengembangkan analisis yang lebih lanjut. Nah, oke, sebelumnya nanti di sini juga teman-teman harus menulis terlebih dulu, misalnya nama konflik misalnya adalah agraria, misalnya konflik agraria. Lokasi konflik itu misalnya di Batu Raden. Nah, ini
instrumen atau alat untuk memetakan konflik yang akan kita analisis. Nah, pemahaman atas konflik ini akan menentukan bagi nanti proses berikutnya bagaimana konflik yang terjadi ini dikelola. Sekali lagi, pemetaan, profiling kita terhadap konflik itu sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan yang lebih lanjut. Demikian penjelasan sedikit tentang form ini sebagai langkah awal untuk manajemen konflik, yaitu pemetaan dan analisis konflik. Terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan dengan interaksi secara di grup, atau bisa langsung melalui chat di WA group, atau bisa langsung nanti kalau ada yang mengirim penjelasan secara langsung itu bisa menggunakan telepon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.